tentang sudah adanya pergantian ya Pak ya, jajaran Kodim 0304 Agam. Apa pesan yang perlu digarisbawahi dari Danrem 032 Wira Braja Pak? Setiap pergantian pejabat diharapkan ada suatu hal yang baru, kemudian memapankan yang sudah dikerjakan. Jadi tidak mengganti, tapi melanjutkan dan yang lebih baik dengan tren, dengan perkembangan yang ada. Jadi tidak boleh apatis, tidak boleh tidak mau tahu, harus tanggap. Karena lingkungan kita sekarang lagi cukup ini nasional kan, lagi musim pemilu, kemudian kita juga bagaimana menyiapkan satuan kita sendiri untuk bisa membantu pemerintahan daerah dan Polri. Kita juga harus melaksanakan pembinaan satuan ke dalam. Jadi kita harus memang menyiapkan lebih ekstra ya, karena ada tambahan tadi yang memang tugasnya nasional seperti itu. Dan ini menarik Pak ya, ketika prosesi pisah sambut hari ini diwarnai dengan berbagi kebahagiaan dengan anak yatim. Ini gimana Pak? Apa Bapak punya pengalaman juga nih? Kalau pesan yang dibawa, kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Lalu kita belajar untuk bisa melihat bagaimana rasa terima kasih. Kemudian kita juga bersyukur. Kemudian kita juga mau merendahkan ya, bahwa kita ini sebetulnya bukan apa-apa. Dalam metode ini mungkin Dandim yang baru yang lebih punya rencana kegiatan ini, tapi saya hanya menghimbau bahwa kita jangan lupa dengan satu hal yang kita anggap kadang mungkin biasa atau mungkin biasanya gitu. Saya sampaikan ke jajaran, lakukan yang tidak biasanya, karena kita kalau sudah membiasakan biasanya, kita sudah pasti akan mundur cara berpikirnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan objeknya kita adalah ini, sekarang kita belajar menjadi mereka menjadi subjek seperti itu. Mereka harus diagungkan gitu ya. Kita juga punya hak yang sama gitu, seperti itu. Bisa berbaginya. Pak, tentang program kelanjutan tentunya dari Bapak nanti Pak yang baru ya Pak ya. Untuk program BIOS gimana Pak? Program BIOS ini sekarang dalam tahap memang sedang pembuktian ya, karena awalnya kita sosialisasi, kemudian kita mengimplementasikan, kemudian yang ketiga ini mungkin tahap kita membuktikan, dan di situ diharapkan kita bisa cepat membantu, karena memang perputaran penggunaan tanah ini untuk produksi ini cukup tinggi kan. Nah, otomatis BIOS ini harapan saya bisa membantu. Sebagian kecil sebetulnya BIOS itu daripada peran yang lain, tapi perlu ada kesinambungan. Kita juga perlu cepat, kita juga perlu membawa nilai ini menjadi suatu kesetaraan yang berimbang begitu. Saat ini kan juga muncul lagi Pak ya persoalan asap di kawasan Riau ya Pak. Kira-kira Bapak juga akan berbagi informasi kepada pihak TNI di sana Pak? Kami juga punya tugas juga di wilayah ini yang juga tidak kalah pentingnya, tapi bila kami diminta atau kami juga akan menyiapkan lah seperti itu. Memang tipologi daerah ini kan punya tantangan yang berbeda yang pernah awal saya sampaikan, maka saya pun juga masih belanja masalah, harus mencari masalah apa yang menjadi prioritas saya di sini. Nah, bila memang satuan tetangga, satuan kawan dibutuhkan, ya kita tetap harus siap seperti itu. Di peluang BIOS bisa juga BIOS 44 kalau bisa juga peluang sana Pak ya? Awalnya memang BIOS itu sebetulnya untuk penanggulangan kebakaran hutan khusus di lahan gambut, dan memang teknologi itu dibuat untuk menyatukan struktur tanah yang terpisah gitu ya, dan itu juga sebagai bahan upaya kepada masyarakat untuk tidak menggunakan lahan baru, tapi kita mencoba memproduktifkan kembali lahan yang rusak. Jadi kalau membakar ini kan sebetulnya ingin membuka lahan, tapi sanat prasarana tidak ada, kemudian keterbatasan anggaran, dan akhirnya dia membakar. Kebetulan membakarnya di musim kemarau, dan di gambut ini juga memang berongga dia. Nah, makanya kita mencoba bagaimana merapatkan menjadi lahan produktif juga, seperti itu. Sedikit melebar Pak Danrem tadi sampaikan juga program untuk mengatasi atau juga mitigasi bencana ya Pak ya, melibatkan anggota lapas ini. Ya, semua partisipasi dalam menyikapi hal yang sama. Kenapa saya sampai seperti itu? Karena semua komponen masyarakat itu potensi menjadi korban. Kemudian kita mengajak sesama itu untuk tanggap. Kemudian untuk mengajak bagaimana melakukan tindakan preventif
Nah, semua komponen ini kan tadi saya sampaikan potensi jadi korban. Nah, mereka kita ajak untuk mereka juga mengerti, memahami, jangan mereka juga harus tahu SOP-nya, mereka juga harus tahu bagaimana penanganannya, seperti itu. Dan itu juga menambah kekuatan kita juga jadi relawan-relawan, seperti itu. Jadi tidak boleh terputus sebetulnya dalam mitigasi ini, generasi ke generasi ya semua komponen harus ada. Nah, metodenya menggunakan pohon. Metode yang saat ini kita memang prioritaskan untuk lahan-lahan yang tingkat abrasinya tinggi ya. Kemudian daerah pesisir, kemudian metodenya kita memang ke penanaman pohon ya, sambil kita mencoba merekayasa teknologi lain untuk kepentingan preventif bencana itu kalau ada gitu. Agendanya kapan, Pak? Kita sekarang sudah melakukan pekerjaan itu dengan membuat lubang-lubang target satu hari sampai 500 lubang pohon. Kemudian pembibitan juga sedang kita lakukan dan perawatan pohon. Jadi kita cicil sampai nanti pelaksanaannya minimal ya berkelanjutan yang jelas. Tapi target kita awalnya kan 1 juta pohon. Seperti itu. Untuk kunjungan dari satu apa kegiatan juga Sumatera Barat? Sama dalam rangka mencanangkan itu mitigasi dan penanaman pohon seperti itu. Lokasinya Pak? Lokasinya kita masih di wilayah Padang Kota ya, di Taplau ya. Taplau, tapi kita pesisir dari Pesel sampai ke Pariaman, Mentawai juga seperti itu. Berarti tanggal 30 tidak perubahan ya Pak? Ya, kita masih terus monitor kegiatan dari satu, kita belum tahu ya. Tapi kita menyiapkan, sudah ada petunjuk awal, kira-kira tanggal itu akan melaksanakan itu. Ya, dengan kehadiran RI 1 ke Sumatera Barat dalam sejuta pohon ini, apa yang nilai plus atau positif bagi Sumatera Barat sendiri Pak? Ya, kita lihat prioritas atensi dalam menyikapi bencana ini kan berlaku sama. Kita semua juga butuh perhatian dari pusat, kita juga butuh melengkapi kesiapan kita di daerah, kemudian kita juga mengkoneksikan, mengkomunikasikan, bahkan kita kalau perlu membangun sistem yang efektif, efisien gitu. Jadi kita berada di depan ini memang harus ekstra bagaimana early warning itu satu garis gitu, Pak. Pak, kesiapan Korem 032 Wira Braja menyukseskan pemilu 2019 seperti apa, Pak? Ini sudah berlangsung dan mensusun kemarin kita sudah apel gelar, kemudian kita sudah membagi susunan tugas untuk berapa jumlah, kita sudah koordinasi terus, kita juga sudah bersilaturahmi, saya datang ke Brimob untuk kekuatan berapa yang mungkin nanti akan dibutuhkan sama Polda juga seperti itu. Untuk Bukit Tinggi sendiri, bagaimana Bapak melihat kondisi Pilpres dan Pileg nantinya dari sudut pandang Bapak dari untuk Kota Bukit Tinggi, Pak? Untuk Bukit Tinggi ya sebetulnya sama aja juga bagaimana peran masyarakat. Jadi kami sebetulnya kekuatan yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan itu sendiri. Di luar itu kami juga melakukan sosialisasi untuk bisa tetap netral seperti Panglima TNI datang kemarin kan. Kemudian jangan terbawa dengan hoax seperti itu, kemudian menjaga persatuan kesatuan, kita utamakan kebersamaan di situ. Jadi ya itu yang kita lakukan rutin ya, di luar mendukung kegiatan program memang dalam rangka penyelenggaraan pemilu itu sendiri. IBK kekuatan TNI sampai ke TPS ya, Pak ya? Tidak di TPS-nya, tapi wilayah pemilihan itu sendiri, pemungutan itu, tapi kita tidak berada di TPS-nya. Ya Pak, RRI kan sebagai radio perjuangan tertua di Indonesia waktu Pak Sapudin Purnegara, bagaimana melihat kiprah RRI dalam kegiatan TNI sendiri dan juga kegiatan lain dari sudut pandang Bapak selaku Danrem, Pak? Kiprah RRI tinggi, Pak. Ya, bagaimana menyikapi berita yang benar, ya disitulah komitmen kita menengoknya ke siapa. Di situ berita negara, kita belajar sejarah, kita juga memilih siapa yang bisa untuk didengar. Ini harapannya ya memang di RRI. Tidak dipelintir dari beritanya, Pak? Ya kalau pelintir, bahasa pelintir dengan realitas itu kan ada plus minus ya. Tapi plus minusnya di sini dalam rangka ketidaklengkapan mungkin data seperti itu. Tapi prinsipnya RRI ya harus ada terus. Ya harus netral dan